Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya dimanapun berada. Teman-teman sekalian, edisi kali ini saya akan berbagi informasi yang saya rasa sangat penting bagi teman-teman semua, terutama bagi ibu-ibu muda, lalu ibu menyusui, ibu balita, atau mungkin calon ibu, dan juga bapak-bapak mungkin ya, atau calon bapak-bapak. Semua penting teman-teman sekalian, karena hal ini merupakan kebutuhan para orang tua atau para calon orang tua. Apakah itu teman-teman? Hal tersebut terkait dengan PMBA atau pemberian makan bayi dan anak. Nah, teman-teman sekalian, mengapa PMBA, pemberian makan pada bayi dan anak, menjadi sangat penting? Sebab usia 0-2 tahun merupakan gold period atau masa keemasan yang kita ketahui bersama, menjadi tolok ukur dan standar dalam memantau tumbuh dan kembang anak. Bagaimana mungkin anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik jika nutrisi yang diberikan oleh orang tua ataupun keluarga tidak mumpuni sesuai dengan kebutuhan bayi dan anak. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa anak merupakan harta termahal dan merupakan aset yang paling berharga bagi orang tua. Setiap kita tentu akan melakukan apa untuk anak kita, karena anak adalah cerminan masa depan kita yang sesungguhnya. Bukan berarti kita akan menggantungkan segala sesuatu pada anak, namun cukup dengan melihat anak tumbuh sehat dan cerdas, soleh-soleha, sesuai dengan standar, dan juga dapat berkembang dengan baik, kita sudah akan merasa bahagia dan tentunya lebih bersemangat untuk bekerja, untuk berinvestasi untuk anak, tentu saja teman-teman sekalian, jika melihat anak kita tumbuh dengan sehat dan cerdas. Nah, teman-teman, apa yang akan terjadi jika kita melewatkan masa emas ini? Ada banyak hal yang akan terjadi, teman-teman sekalian, yang kalau diuraikan mungkin tidak akan habis dalam 1 hari, tidak akan selesai dalam 3 hari, atau bahkan 1 bulan, teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan dengan singkat saja analogi yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Jika anak tidak diberikan nutrisi terbaik sesuai dengan kebutuhan, maka anak tidak akan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah itu, dia nanti tidak akan mampu untuk mengikuti dan beradaptasi dengan keadaan di sekelilingnya, termasuk ketika anak tersebut beradaptasi dengan lingkungan, baik itu lingkungan bermainnya, lingkungan masyarakat, apalagi lingkungan sekolahnya kelak. Jika sudah begitu, maka nantinya biasanya anak akan cenderung minder, lalu tidak percaya diri, lalu merasa diasingkan, padahal sesungguhnya tidak. Karena anak ini tadi memiliki, bisa jadi ada yang kekurangan gizi, teman-teman, ada yang kurang gizi, bahkan jatuh pada hal yang sangat fatal, yang kalau kita kenal ya teman-teman yang sering bawa anaknya ke posyandu, bawa garis merah, atau bahkan misalnya kena gizi buruk misalnya. Meskipun kalau ada yang jatuh pada gizi buruk kita masih bisa pemulihan, namun itu tentu akan ekstra kerja keras, teman-teman sekalian. Nah, nantinya berhubungan lagi dengan stunting yang sekarang menjadi isu terkini yang menjadi PR hampir semua orang, di mana stunting ini ketidaksesuaian tinggi badan anak ya dengan usianya, dengan perkembangannya terutama ya, bisa kita bilang kalau dalam bahasa mudahnya ya, IQ-nya misalnya teman-teman. Nah, di sekolah dia akan cenderung lamban dan lama untuk mendapatkan ya atau memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya, teman-teman sekalian. Nah, jika sudah begitu, sesungguhnya tidak ada anak bodoh, namun karena kita kurang memberikan stimulasi, kurang memberikan gizi terbaik, maka anak ini nanti bisa jadi kurang dapat memahami pelajaran di sekolahnya. Jika sudah demikian, maka nanti bisa jadi tinggal kelas,
Bisa jadi nanti temannya sudah bisa segala sesuatu lalu anak kita belum bisa misalnya, meskipun itu bukan tolok ukur suksesnya nanti di masa depan. Jika sudah seperti itu, pola asuh yang diberikan pun di rumah nanti juga tidak mumpuni dan tidak baik akibat ibu bekerja, ayah bekerja, atau misalnya keluarga sibuk, anak dititipkan, atau bahkan tidak diberikan kasih sayang yang baik sesuai dengan kebutuhan, maka itu akan menjadi lingkaran setan, teman-teman sekalian ya. Semoga itu tidak akan terjadi pada anak-anak kita. Nah, pada edisi kali ini teman-teman tentu sudah sangat tergoda melihat tayangan saya. Siapakah yang ada di tayangan ini, teman-teman sekalian? Bayi gagah yang begitu lucu, namun saya bilang sangat cool karena ekspresinya benar-benar menggoda, sangat cool sekali teman-teman. Kalau dulu menurut cerita kedua orang tuanya, ia merupakan bayi yang penuh dengan senyuman, banyak sekali senyum ya. Namun begitu beranjak usianya bertambah, dia menjadi semakin cool, mahal sekali senyumannya, luar biasa ya. Cool seperti ini tuh buat kita rasanya makin gemes ya teman-teman. Nah, siapakah dia? Dia adalah bayi gagah bernama El Mirza Ataya Akbar, biasa dipanggil Mirza, putra dari Ibu Bidan Memi dan ayah tercinta Hairul Akbar ya, dimana mama dari Mirza, Bidan Memi, merupakan junior saya di bidan ya, teman sejawat, juga merupakan keluarga ya. Dan Hairul Akbar, papanya Mirza, merupakan sahabat saya dari kecil ya, teman semasa SD, luar biasa. Mereka menunggu kehadiran bayi gagah ini selama lebih kurang 3 tahun pemirsa. Tentu saja biasa kita menyebut dengan anak mahal ya, bukan berarti kita akan memberikan perawatan yang berbeda dengan anak lainnya, tidak juga sih sebenarnya, namun benar-benar diberikan perawatan terbaik, asupan terbaik oleh orang tuanya, pola asuh terbaik, dan orang tuanya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk putranya tercinta. Mirza lahir pada tanggal 14 Mei tahun 2020 pukul 8 WITA di Rumah Sakit Surya Medika RSSM PKU Muhammadiyah Sumbawa, tempat Mama Mirza bekerja, teman-teman sekalian, dengan berat lahir 2870 gram, normal ya teman-teman, dan panjang badan 48 cm. Nah, artinya pada bulan Februari 2022 ini Mirza genap berusia 1 tahun 9 bulan. Masih dalam gold period ya teman-teman ya. Saya akan berbagi tentang PMBA atau pemberian makan pada bayi dan anak yang diberikan oleh Mama Memi kepada bayi Mirza ya. Pada tanggal 15 November jadi merupakan awal mula El Mirza Ataya Akbar atau Mirza diberikan MPASI ya, yaitu usia 6 bulan setelah menempuh ASI eksklusif dengan sukses ya. Setelah diberikan awal juga kolostrum teman-teman, dengan menu awal berdasarkan konsul dengan dokter spesialis anak ya. Kalau kita diajarkan untuk memberikan menu 4 bintang, yaitu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, maka dokter spesialis anak tidak langsung memberikan kepada menu 4 bintang, jadi diberikan menu tunggal plus ASI perah. Sehingga menu awal yang diberikan adalah tepung beras putih ya, boleh saya menyebutkan dengan merek dari Gasol teman-teman, plus ditambahkan daun bayam dan ASI perah ya. Seperti itu untuk menu awal dari Mirza. Nanti teman-teman bisa melihat di tayangan ini. Dan serunya Mirza ini di dari usia 10 bulan dia sudah tidak mau menggunakan dot ya teman-teman, meskipun asinya tetap diperah, tidak mau. Jadi dia minum ASI perah itu dan air putih menggunakan botol sendok ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di tayangan. Dan serunya adalah dari dulu Mirza ini selalu makan ya, tetap tidak mau menggunakan piring, tetap dicuci sendiri teman-teman. Dan jarang sekali dia mau disuap, luar biasa, karena dia maunya makan sendiri teman-teman. Jadi
Mama Memi selalu membiasakan Mirza duduk di kursi sehingga hal tersebut juga dapat merangsang motorik Mirza sendiri, ya. Ada banyak sekali makanan kesukaan Mirza ya, meskipun pada dasarnya dia menyukai hampir semua makanan. Dia lahap sekali teman-teman. Jadi makanan-makanan orang dewasa juga dia suka sekali. Misalnya kue-kue seperti kue lempar, kue bolu, semua dia makan. Ya, salah satu makanan kesukaan Mirza itu ada pasta macaroni cheese ya. Suka sekali dia. Dan bakso sama seperti saya ya teman-teman pemirsa itu Pulvana Raya, suka sekali makan bakso. Sama seperti Mirza. Nah, menu kesukaannya juga ini ada nasi dan telur orak-arik. Coba lihat, dia lucu banget ya. Dia sedang menonton sambil makan. Luar biasa. Mirza ini adalah anak yang benar-benar memiliki tingkat kemandirian yang luar biasa. Kalau dalam tumbuh kembang, teman-teman, dalam stimulasi deteksi intervensi diri tumbuh kembang ya, kita mengenal ada motorik halus, motorik kasar, lalu bicara bahasa dan sosial kemandirian. Dia mempunyai tingkat kemandirian yang sangat tinggi, terutama dalam untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan, terutama untuk kebutuhan makan ya. Dia begitu rapi dalam makan ya, dia menyendokkan sendiri makanannya. Coba lihat teman-teman, kalau lagi pakai tangan ya sudah dibiasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu dia makan sendiri dan nanti mencuci tangan lagi. Kalau menggunakan sendok dia rapi seperti ini ada Mirza ya, ada Mirza sama Papa Akbar ya tuh, karena dia disuapin dia cenderung nggak mau ya. Ini mau mungkin karena sama papanya, karena saat ini papanya bekerja di luar kota, jadi masih LDR ya, long distance relationship dengan Mirza. Jadi sesekali dia mau, tapi dia lebih banyak harus menggunakan tangannya sendiri. Nih, dia lagi makan gado-gado tuh teman-teman, coba lihat. Kebayangkan, jadi gado-gado memang tidak pakai cabai ya, tapi biasanya gado-gado ini adalah makanan berat, jenis makanan berat yang meskipun ada sayurannya cenderung disukai oleh orang dewasa ya, dia suka. Apalagi untuk makan buah ya, hampir semua buah dia suka teman-teman. Ini dia lagi makan buah, itu biasa kalau dia 1 cup potong ya papaya, dia nambah lagi cup berikutnya ya. Luar biasa Mirza, jadi dia sudah mengetahui kemampuannya untuk makan ya, sejauh mana kebutuhannya untuk makan. Yang paling unik lagi adalah Mirza ini sangat suka makan dan mencari makanannya sendiri. Jadi dia kalau bangun tidur, teman-teman sekalian, sudah langsung bangun menuju kulkas. Dia sudah bisa mencari dan memilih makanan atau kuenya sendiri. Kalau pas lagi ada kue, dia dilihat kue lempar, dia makan kue lempar. Ini dia lagi makan bakso teman-teman. Benar-benar untuk usia 1 tahun 9 bulan ini, di tag di usia 1 tahun 2 bulan, dia sudah bisa makan bakso sendiri, menggunakan garpu sendiri, makan dengan serius, duduk yang manis, dan benar-benar konsentrasi terhadap makanan yang dia makan tanpa perlu dibujuk ya. Setiap anak memang punya caranya masing-masing, tidak semua lalu bisa makan ya dengan enak, tetapi tentu saja sebagai orang tua kita harus tahu kebutuhan dan kesukaan anak. Ini dia lagi makan bersama dengan teman-temannya. Dia paling kecil sendiri pemirsa, terlihat sangat lucu sekali. Tentunya dia tidak mau kalah dengan teman-temannya tuh, luar biasa. Artinya teman-teman, seperti apa pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesukaan anak itu sendiri. Jadi semakin sering kita mengenalkan jenis makan pada anak, kita menjadi semakin tahu makanan apa yang disukai oleh anak kita. Alhasil adalah pemberian makan pada bayi dan anak untuk 4 bintang sudah dapat dipenuhi, yaitu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Itu dilakukan sebanyak 3 kali sehari, bahkan 4 kali sehari sesuai dengan kebutuhan Mirza sendiri. Selain itu, makanan selingan yang biasa diberikan di antara pukul 9 sampai 10 pagi dan sore pukul 3 sampai 4 sore itu juga tetap diberikan, bahkan malam hari ketika memang dia masih meminta makanan. Tentu saja karena usianya belum 2 tahun, tetap masih diberikan ASI perah teman-teman. Meskipun anak-anak lain juga masih ada yang menyusu dengan ibunya langsung ya, tidak menggunakan perah. Itu juga bagus teman-teman ya. Kita tidak mungkin memaksakan harus langsung ASI langsung ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi juga dan anaknya sendiri juga. Yang penting
MPASI adalah makanan pendamping, artinya ASI masih menjadi makanan pokoknya. Ini bisa lihat Mirza sedang makan buah teman-teman. Jadi dia makan buah potong sendiri, jadi bijinya disingkirkan. Itu semangka yang masih ada biji, bukan semangka yang tanpa biji teman-teman. Dia tahu memilah mana semangka dan mana bijinya. Dia masih bisa menyingkirkan bijinya untuk dimakan. Lucu sekali ya pemirsa. Semoga anak-anak kita ya dan anak-anak yang lain juga dapat mengikuti jejak Mirza untuk menerapkan pemberian ASI eksklusif, lalu ASI selama 0 sampai 2 tahun, dan juga makanan pendamping ASI tentu saja yang berkualitas ya. Itu sudah 2 cup Mirza. Luar biasa ya, yang kalau kita orang dewasa sendiri mungkin kalau sudah makan di awal ya, sebelum makan udah makan nasi, sudah nggak kuat lagi untuk makan. Ini lagi makan lempar pemirsa, padahal ini lempar jajanan dari hajatan. Kalau di hajatan biasanya itu tentu saja sudah ada rasa cabenya dikit ya, tapi dia masih makan dan dia ngambil sendiri di kulkas. Luar biasa ya. Seperti itu teman-teman tampilan edisi kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman untuk terus memberikan yang terbaik untuk putra putri tercinta. Ingat, sekolah untuk menjadi seorang yang cerdas, menjadi doktor, profesor itu banyak tersebar di luar sana. Tetapi sekolah untuk menjadi ibu yang baik dan ibu yang hebat bagi putra-putri tercinta tidak akan kita temui di bangku sekolah. Namun tentu saja dari sharing dengan orang-orang yang berpengalaman, dari banyak membaca, banyak menonton, mencari informasi, dan terus belajar dan belajar sampai bisa memberikan yang terbaik untuk putra putri kita tercinta. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang menyesal karena tidak memberikan yang terbaik untuk anak kita. Sejauh apapun kita berusaha, sebanyak apapun harta yang kita punya, jikalau cara memberikannya tentu saja dalam asupan dan lain-lain itu tidak pas, itu juga mungkin tidak akan memberikan hasil yang maksimal juga. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Salam rindu dari Ulfana Araya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.